Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vivin Anggraini Hardi pada mata pelajaran Matematika Wajib di kelas 11. Di video kali ini saya masih membahas terkait materi matriks, akan tetapi pada hari ini saya akan membahas terkait operasi perkalian dua matriks. Oke, sebelum masuk membahas materi matriks atau perkalian matriks, saya ingin beritahu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, agar siswa dapat melakukan operasi perkalian matriks yang berordo 2x2 dengan tepat. Yang kedua, agar siswa dapat melakukan operasi perkalian matriks berordo 3x3 dengan tepat. Dan yang terakhir adalah agar siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks berordo 2x2 dan 3x3 dengan tepat. Nah, seperti yang telah saya tuliskan pada tujuan pembelajaran, maka hari ini kita hanya akan fokus pada perkalian matriks yang berordo 2x2 dengan matriks yang berordo 3x3. Oke, sebelum masuk ke operasi perkalian matriks, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi perkalian dua matriks. Sesuai dengan judul yang telah diberikan, perkalian dua matriks itu membutuhkan dua buah matriks untuk dioperasikan. Nah, apabila diketahui dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B, maka perkalian matriks dapat didefinisikan sebagai penjumlahan hasil kali elemen-elemen baris ke I pada matriks A dan kolom ke J pada matriks B. Oke, untuk mempermudah pemahaman, kita masuk ke contoh perkalian dua matriks dengan ordo 2x2. Nah, contoh pertama, di sini diketahui dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B, dengan masing-masing elemennya berordo 2x2. Dan yang ditanya adalah hasil perkalian matriks A dan matriks B. Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan ulang kedua matriks yang ingin dikalikan, yaitu matriks A dan matriks B. Dituliskan ulang sehingga didapatkan seperti ini bentuknya. Kemudian langkah kedua itu kita menjumlahkan hasil kali elemen-elemen pada setiap baris ke I matriks A dengan kolom ke J matriks B. Nah, pada langkah pertama tadi kita sudah menuliskan dua buah matriks yang ingin dioperasikan, yaitu matriks A dan matriks B. Maka di langkah kedua ini kita langsung bisa mengoperasikan kedua buah matriks ini. Caranya adalah menjumlahkan hasil kali elemen-elemen yang ada pada baris ke I. Baris ke I itu artinya ada baris 1 dan baris 2 pada matriks A dengan kolom ke J matriks B. Kolom ke J artinya ada kolom 1 dan kolom 2 pada matriks B. Oke, sebelum melanjutkan proses perkalian matriks A dan matriks B, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa hasil dari perkalian matriks A dan matriks B nantinya juga akan berordo 2x2. Nah, kita anggap hasil dari perkalian matriks A dan B itu nantinya didapatkan matriks C. Maka matriks C ini juga akan berordo 2x2 seperti ini.
Oke, untuk menemukan elemen C11, C12, C21, dan C22, maka kita harus melakukan langkah yang ini, yaitu menjumlahkan hasil kali setiap elemen pada baris ke-I matriks A dengan kolom ke-J matriks B. Oke, untuk mencari C11 itu kita menjumlahkan 3 dikali 5 dijumlahkan atau ditambah dengan negatif 2 dikali negatif 1. Maka hasil penjumlahan dari 3 kali 5 dengan negatif 2 dikali negatif 1 itu akan menghasilkan nilai C11. Nah, kita cari hasilnya. 3 kali 5 itu hasilnya 15. Negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya 2. Maka 15 ditambah 2 itu hasilnya adalah 17. Maka didapatkanlah nilai dari C11 yaitu 17. Nah, begitupun untuk mencari nilai C12, C21, dan C22. Oke, selanjutnya kita cari nilai C21. Untuk C21 itu kita jumlahkan hasil perkalian baris pertama matriks A dengan kolom kedua matriks B. Artinya 3 dikali 1 ditambah negatif 2 dikali 2. Oke, kita operasikan seperti biasa. 3 dikali 1 hasilnya 3, kemudian ditambah negatif 2 dikali 2. Negatif 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4, maka 3 dikurang 4 itu hasilnya adalah negatif 1. Maka nilai untuk C12 itu adalah negatif 1. Oke, selanjutnya kita cari nilai untuk C21. Untuk mendapatkan nilai C21, kita menjumlahkan hasil kali baris kedua matriks A dengan kolom pertama matriks B. Yang pertama itu ada 4 dikali 5 ditambah dengan 5 dikali negatif 1. Oke, 4 kali 5 adalah 20. Kemudian ditambah dengan 5 dikali negatif 1. 5 dikali negatif 1 itu hasilnya negatif 5. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Maka 20 dikurang 5 hasilnya adalah 15. Maka didapatkan nilai untuk C21 yaitu 15. Oke. Untuk mencari C22, langkahnya masih sama dengan C11, C12, dan C21. Tapi untuk C22 itu kita menjumlahkan hasil kali pada baris kedua matriks A dengan kolom kedua matriks B. Baik, langsung saja kita mengalihkan 4 dengan 1, kemudian ditambah 5 kali 2. 4 kali 1, 4. 5 dikali 2 hasilnya 10, maka 4 ditambah 10 hasilnya adalah 14. Sehingga didapatkan nilai untuk C22 yaitu 14. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 2.
Diketahui matriks P dengan elemen 3, 2, 4, dan 1, kemudian matriks Q yaitu 8, 4, 5, dan 2, maka tentukanlah hasil dari P dikali 2Q. Oke, untuk mencari hasil dari perkalian P dikali 2Q, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan setiap elemen yang ada pada matriks Q dengan 2. Karena di sini yang diketahui hanyalah matriks Q dan yang ditanya itu adalah 2Q. Oleh karena itu, kita kalikan matriks Q ini dengan 2. Jika yang ditanya pada soal nantinya itu adalah 2Q, 4Q, atau 5Q, maka kita mengalihkan matriks Q dengan bilangan yang telah ditentukannya. Kalau diketahui 3Q, maka kita mengalihkannya dengan 3. Kalau yang ditanya itu ada 4Q, maka kita mengalihkannya dengan 4. Oke, cara mengalihkannya itu sama seperti biasa, tinggal mengalihkan setiap elemen dengan 2. 2 dikali 8 itu hasilnya 16. 2 dikali 4 hasilnya 8. 2 dikali 5 hasilnya 10, dan 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka didapatkanlah matriks 2Q-nya yaitu 16, 8, 10, dan 4. Oke, untuk langkah berikutnya yaitu kita menuliskan ulang matriks P dikali 2Q biar bisa lebih terlihat jelas proses dari pengerjaannya nantinya. Oke, kita tuliskan seperti ini. Dan langkah terakhir, kita lakukan perkalian matriks P dikali 2Q. Oke, kita anggap hasil dari perkalian matriks P dengan 2Q itu adalah matriks R. Oke. Karena matriks P dan matriks 2Q memiliki ordo 2 kali 2, maka matriks R juga akan berordo 2 kali 2. Nah, pada matriks R nantinya akan ada elemen R11, R12, R21, dan juga R22. Oke. Artinya pada matriks R nantinya juga akan menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, untuk mencari nilai dari R11, R12, R21, dan R22 itu sama seperti contoh yang pertama tadi. Kita melakukan penjumlahan pada setiap elemen yang berada pada baris ke-I matriks P dengan kolom ke-J matriks Q. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk mencari nilai dari R11, kita harus menjumlahkan hasil kali dari setiap elemen yang berada pada baris pertama matriks P dengan kolom pertama matriks Q. Artinya, kita harus mengalihkan 3 dengan 16, kemudian ditambah dengan 2 dikali 10. 3 dikali 16 itu hasilnya adalah 48, kemudian ditambah dengan 2 dikali 10, yaitu 20. Nah, penjumlahan dari 48 ditambah 20 itu merupakan nilai dari R11.
48 ditambah 20 hasilnya adalah 68. Sehingga didapatkan nilai R11 yaitu 68. Oke, selanjutnya kita cari nilai dari R12. Caranya adalah menjumlahkan hasil kali dari elemen-elemen yang berada pada baris pertama dengan kolom kedua. Baris pertama matriks P dengan kolom kedua matriks Q. Oke, adapun elemen yang berada pada baris pertama matriks P itu ada 3 dan 2. Sedangkan yang menjadi elemen pada kolom kedua matriks Q itu ada 8 dan juga 4. Nah, untuk mencari R12 itu kita mengalihkan 3 dengan 8, kemudian ditambahkan dengan 2 dan 2 dikali 4. Oke, langsung saja kita cari nilai dari R12 yaitu 3 dikali 8 hasilnya adalah 24, kemudian ditambah dengan 2 dikali 4 hasilnya adalah 8, sehingga didapatkan R12 yaitu 24 ditambah 8 sama dengan 32. Maka nilai dari R12 adalah 32. Oke, selanjutnya kita cari nilai R21. Caranya masih sama dengan sebelumnya, tetapi untuk mencari R21 itu kita menjumlahkan hasil kali yang elemen-elemen yang ada pada baris kedua matriks P dengan kolom pertama matriks Q. Oke. Pada baris kedua matriks P terdapat 2 elemen yaitu negatif 4 dan 1. Sedangkan kolom pertama matriks Q itu ada 16 dan 10. Oke, langsung saja kita cari negatif 4 dikali 16 hasilnya adalah negatif 64. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Maka negatif 64 ditambah 10 adalah negatif 54. Sehingga didapatkan nilai dari R21 yaitu negatif 54. Yang terakhir yaitu nilai dari R22. Caranya menjumlahkan hasil kali elemen-elemen yang berada pada baris kedua matriks P dengan elemen yang berada pada kolom kedua matriks Q. Oke, untuk mencari R22 itu ada negatif 4 dikali 8 ditambah 1 dikali 4. Negatif 4 dikali 8 hasilnya 32, ditambah 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Sehingga negatif 32 ditambah 4 itu hasilnya adalah negatif 28. Maka didapatkan nilai dari R22 yaitu negatif 28. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu ada contoh perkalian dua matriks yang berordo 3 kali 3. Diketahui matriks A dengan setiap elemennya yaitu 3, negatif 1, 5, negatif 2, 0, 1, 5, negatif 2, dan 4. Kemudian matriks B itu ada 5, 4, 4, 9, negatif 7, 8, 1, 2, dan negatif 3. Yang ditanya adalah hasil dari perkalian matriks A dan matriks B. Artinya A dikali B. Oke, untuk mencari hasil perkalian matriks yang berordo 3 kali 3 sama caranya seperti mencari hasil perkalian matriks yang berordo 2 kali 2.
Langkah pertamanya, kita tuliskan ulang matriks A dan matriks B untuk mempermudah proses pencarian. Oke, langkah kedua, menjumlahkan hasil kali elemen-elemen pada setiap baris ke I matriks A dengan kolom ke J matriks B. Baris ke I di sini maksudnya baris 1, 2, dan 3 karena ada 3 baris ya. Sedangkan kolom ke J itu ada kolom 1, 2, dan 3 juga disebabkan karena ada 3 kolom pada matriks B. Oke, sama caranya seperti matriks yang berordo 2 kali 2. Hasil perkalian dari matriks A dan B nantinya juga akan menghasilkan matriks yang berordo 3 kali 3. Adapun caranya adalah negatif 3 dikali 5, hasilnya adalah 15, ditambah negatif 1 dikali 9, so hasilnya adalah negatif 9, ditambah 5 dikali 1. Hasilnya adalah 5. 15 dikurang 9 ditambah 5, maka itu akan menemukan hasil dari matriks baru yang berada pada kolom pertama baris pertama. Adapun hasil dari 15 kurang 9 ditambah 5 adalah 11. Nah, untuk mencari elemen yang berada pada baris pertama kolom kedua, itu kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini kita bisa menjumlahkan hasil kali dari elemen yang berada pada baris pertama matriks A dengan kolom kedua matriks B. 3 dikali 4 ditambah negatif 1 dikali negatif 7 ditambah 5 dikali 2. Oke, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12, kemudian ditambah negatif 1 dikali negatif 7 yaitu 7, kemudian ditambah 5 dikali 2 hasilnya adalah 10, sehingga didapatkan hasil untuk elemen pada baris pertama kolom kedua itu adalah 12 ditambah 7 ditambah 10 atau sama dengan 29. Begitupun untuk mencari elemen-elemen lainnya. Selanjutnya kita cari nilai dari elemen yang berada pada baris pertama kolom ketiga. Jumlahkan hasil kali dari elemen-elemen yang berada pada baris pertama matriks A dengan kolom ketiga matriks B. Oke, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12 ditambah negatif 1 dikali 8. Negatif 1 dikali 8 hasilnya negatif 8, sehingga negatif dikali positif itu hasilnya adalah negatif. Maka di sini kita tulis dikurang 8. Oke, selanjutnya ada 5 dikali negatif 3. 5 dikali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 15. Sehingga didapatkan nilai dari elemen yang berada pada baris pertama kolom ketiga adalah negatif 11. Oke, selanjutnya kita cari elemen yang berada pada baris kedua kolom pertama. Caranya, kita jumlahkan hasil kali dari elemen-elemen yang berada pada baris kedua matriks A dengan kolom pertama matriks B. Langsung saja kita cari negatif 2 dikali 5, hasilnya adalah negatif 10, kemudian 0 dikali 9 itu hasilnya adalah
0, kemudian 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Kita jumlahkan, maka didapatkan nilainya yaitu negatif 9. Ya, selanjutnya kita cari nilai dari elemen yang berada pada baris kedua dan kolom kedua. Caranya, kita jumlahkan hasil kali dari elemen-elemen yang berada pada baris kedua matriks A dengan kolom kedua matriks B. Langsung saja kita cari. Negatif 2 dikali 4, hasilnya adalah negatif 8. Kemudian 0 dikali negatif 7, itu hasilnya adalah 0. Dan 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Sehingga didapatkan jumlahnya adalah negatif 6. Oke, untuk mencari elemen yang berada pada baris kedua kolom ketiga, itu kita bisa menjumlahkan hasil kali dari elemen-elemen yang berada pada baris kedua matriks A dengan kolom ketiga matriks B. Langsung saja kita cari. Negatif 2 dikali 4, hasilnya adalah negatif 8. Kemudian 0 dikali 8, hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Sehingga didapatkan nilai dari matriks yang berada pada baris kedua kolom ketiga itu adalah negatif 11. Oke, selanjutnya kita cari elemen yang berada pada baris pertama kolom ketiga. Caranya adalah menjumlahkan hasil kali elemen-elemen yang berada pada baris ketiga matriks A dengan kolom pertama matriks B. Langsung saja kita jumlahkan. 5 dikali 5, itu hasilnya adalah 25. Kemudian negatif 2 dikali 9, itu hasilnya negatif 18. Kemudian 4 dikali 1, itu hasilnya adalah 4. Sehingga kita dapatkan nilai untuk matriks yang berada pada baris ketiga kolom pertama, yaitu sebesar 11 atau senilai 11. Selanjutnya kita cari untuk matriks atau nilai matriks yang berada pada baris ketiga kolom kedua. Langsung saja kita cari. Caranya masih sama. Kita jumlahkan hasil kali dari elemen yang berada pada baris ketiga matriks A dengan kolom kedua matriks B. Oke, 5 dikali 4, hasilnya adalah 20. Kemudian ditambah negatif 2 dikali negatif 7, hasilnya adalah 14. 4 dikali 2, hasilnya adalah 8. Sehingga didapatkan hasil dari penjumlahannya adalah sebesar 42. Oke, yang terakhir. Untuk mencari elemen yang berada pada baris ketiga kolom ketiga, itu caranya adalah menjumlahkan hasil kali elemen-elemen yang berada pada baris ketiga matriks A dengan kolom ketiga matriks B. Langsung saja, yang pertama itu ada 5 dikali 4, kemudian ditambah negatif 2 dikali 8,
ditambah lagi dengan 4 dikali negatif 3. Hasil dari penjumlahan elemen-elemen tersebut ditemukanlah nilai dari matriks baru yang berada pada baris ketiga, kolom ketiga adalah negatif 8. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi perkalian matriks. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan juga penulisan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.